Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Masih bersama saya Tisto. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu membuat aplikasi toko online. Yang dimana di video sebelumnya itu kita masih pakai XML teman-teman. Dan aku berpikir agak cukup lama, berbulan-bulan mikirnya. Dan karena mikir sambil belajar ya. Jadi seperti di video sebelum ini saya membuat live side story tentang belajar JavaScript Compose. Jadi saya itu kepikiran. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Tahun 2017, 18, 19 sampai 20 itu saya pakai Java, full pakai Java. 20 sampai 19 saja, karena 20 pas di tahun 2020 itu saya udah move pakai Kotlin teman-teman, pure move pakai Kotlin, Java saya tinggalkan. Nah di sini saya lihat perkembangan Jetpack Compose itu sudah cukup sangat stabil, nggak cukup stabil tapi sangat stabil, dan kayaknya 2 atau 3 tahun ke depan setiap kali belajar itu udah nggak pakai XML lagi, tapi sudah pakai Jetpack Compose. Dan kalau seperti itu aku mikirnya kayaknya ini nggak akan bertahan lama video ini, karena harusnya sudah bukan pakai XML lagi, tapi harus sudah beralih ke teknologi yang baru, karena memang program ini kan cepet banget ya, harus pakai teknologi yang terbaru lah intinya. Nah aku berpikir kayaknya bakal lebih bijak kalau aku langsung pakai Jetpack Compose. Kenapa ini dulu aku masih pakai XML? Karena ya aku belum bisa Jetpack Compose, tapi setelah tak pikir-pikir lagi, ini kan tutorial ini nggak bisa hanya untuk 1 tahun 2 tahun ini ya, pasti sampai 3 tahun ke depan. Dan kalau 2-3 tahun ke depan udah pakai Jetpack Compose, kayaknya videonya bakal mati perlahan, dan teman-teman yang mengikuti video ini juga nggak akan update dengan teknologi yang terbaru. Nah dari situ makanya ini record yang XML ini bulan Mei sampai sekarang, sampai ini Agustus, sudah September, masuk September saya belajar Jetpack Compose, dan masih belum terlalu paham karena nggak setiap hari aku belajar kan, karena masih untuk di tahun-tahun ini tuh saya masih full pakai XML, belum bener-bener move pakai Jetpack Compose. Tapi mulai dari video ini saya akan membiasakan pakai Jetpack Compose, makanya dimulailah dari video ini kita belajar Jetpack Compose. Saya pun juga belajar Jetpack Compose, dan disclaimer, mohon maaf kalau penjelasanku nanti agak kayak terbata-bata, karena memang saya belum semahir itu teman-teman, tapi cuma paham, tapi untuk menjelaskannya itu masih belum terlalu pintar. Maka dari itu di sini saya mohon maaf dulu, tapi ya makanya di video yang pertama kali, di video 1 itu saya jelaskan bahwa kita akan belajar bareng, dan ini kayaknya momen kita belajar bareng. Oke, langsung aja, nggak usah terlalu lama intronya. Di sini karena projectnya masih pakai XML teman-teman, karena ini di setup pakai XML, library-nya pun juga masih pakai XML, kita harus move dan kita harus create project baru. Ini kita new project, empty, jangan pakai empty view ya, karena ini nanti XML lagi, jadi kita harus pakai yang baru, yaitu empty activity yang ada logo ini, logo apa, logo Jetpack Compose nya. Kita next, nama aplikasinya bebas, ini saya tetap kasih nama tutorial toko online. Oke, L nya kebanyakan. Untuk package nya ini tak ganti shop aja biar nggak terlalu panjang. Ini shop, jadi kayak brandku, terus nama aplikasinya itu ya shop lah, kayak toko gitu kan. Terus ini lokasi, save location bebas. Untuk minimum SDK sekarang tahun 24, nggak tahu nanti di tahun ke depan kayaknya 25 di minimal, tapi ikutin aja ya, apa yang ada di sini dipakai aja. Bukan, maksudnya ketika new project biasanya udah dikasih saran untuk minimum SDK nya itu apa, ikutin aja. Karena ini masih yang 24 masih bisa, jadi kita pakai 24. Setelah itu kita finish. Oke, ini kita sambil menunggu teman-teman, sambil menunggu. Sorry, di mana kok nggak kebuka? Oh ini. Nah di sini biasanya kalau pakai laptop itu agak lama, jadi ditunggu aja teman-teman kalau dirasa memang agak cukup lama. Ini sambil aku coba
jalankan emulator yang ada Jetpack Compose-nya, ada toko online, toko online, ada Tokopedia-nya. Mulutku tipu-tipu terus. Oke, ini udah, terus ini juga sudah jalan Tokopedia-nya. Sebagai ya, karena kita kemarin mencontoh ini ya teman-teman, jadi kita coba contoh lagi. Oke, di sini aku jelaskan sedikit-sedikit. Kalau sebelumnya di XML itu tetap di sini ada colors, terus ada string, tetap string kepake. Tema ini juga sebenarnya nggak kepake ya teman-teman, karena pada dasarnya nanti kita akan pakai, sebentar, ini average-nya aku ganti, kita akan full Kotlin. Jadi tujuan dari Jetpack Compose itu kita udah nggak pakai XML lagi. Sebentar, kita coba tanya ini ya. Coba kita tanya Google. Ini tadi sebenarnya aku udah bikin tutorial, cuma gagal. Apa itu Jetpack Compose dan kenapa kita harus pindah dari XML ke Jetpack Compose? Oke, ini penjelasan dari ChatGPT karena untuk teori aku juga kurang menguasai. Oke, Jetpack Compose adalah UI toolkit modern untuk Android dari Google. Jadi memang dari Google itu sekarang kita disarankan pakai Jetpack Compose. Di sini aku nggak perlu pakai Jetpack Compose lagi ya teman-teman. Aku panggil aja Compose itu aja ya, biar sebenarnya nggak boleh sih manggil Compose karena memang Compose itu ada sendiri lagi. Tapi agak panjang banget ya, kita harus manggil Jetpack Compose. Di sini tak singkat aja pakai Compose. Saya sulit menyebut Jetpack Compose. Oke, kita pakai Compose. Jetpack Compose adalah UI toolkit untuk Android dari Google. Nah, dari Google itu memang menyarankan kita pakai Compose. Jadi jangan pakai XML lagi. Bedanya dengan cara lama, XML layout itu kayak XML dia berdiri sendiri, terus view plus view system. Compose pakai pendekatan deklaratif. Kamu cukup mendeskripsikan UI seperti apa UI seperti apa kalau datanya begini, dan Compose yang harus merendering serta update saat data berubah. Wah, ini kali ribet banget kata-katanya, menjelaskannya. Ya intinya gini lah, Jetpack Compose itu tool untuk membuat UI terbaru dari Google, yang dimana kita bukan pakai XML yang terpisah tapi langsung di Kotlin itu sendiri. Jadi nggak perlu terpisah kalau yang di video sebelumnya kan. Mana ya? Ya ini kita UI-nya ada sendiri di sini, logiknya ada di main activity. Terus untuk tampilannya kita ada di file sendiri lagi yang ekstensinya itu .xml. Nah, ini nanti di Jetpack Compose udah nggak seperti ini teman-teman. Jadi UI-nya itu langsung jadi satu di filenya ini. Nah, ini di main activity kita udah nggak ada XML layout, nggak ada, langsung jadi satu di sini. Kita bisa view di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini cara terbaru dari Google yang disarankan oleh Google. Makanya kalau ini masih tak paksa pakai XML, kayaknya bakal ketinggalan zaman banget. Jadi kita harus move on. Aku harus move on ke Jetpack Compose. Nah, seperti ini langsung tampilannya. Kok tampilannya nggak kayak XML itu full size ya? Ini sebenarnya kita bisa full size kan sih. Di sini di modifier, terus kita full max size. Ada nggak? Compiling agak lama. Nah, sini teman-teman lihat, udah tampilannya kayak HP ya, kayak seperti ini. Karena kalau by default itu memang linear layoutnya itu match parent seperti yang aku jelaskan sebelumnya, itu untuk nge-match ke layarnya ya. Nah, di sini juga kita bisa match ke layar. Cuma di sini kalau XML kita ada linear layout, ada relative layout, ada constraint. Nah, ini nanti di Jetpack Compose sudah nggak ada itu lagi. Makanya aku pusing banget karena harus benar-benar belajar dari scratch, dari nol, untuk memahami bagaimana Jetpack Compose ini bekerja. Aku butuh 2 bulan untuk memahaminya, dan
masih belum paham karena memang nggak setiap hari sih aku pakai ini. Kayak di waktu luang aku belajar, di waktu luang belajar kayak gitu. Karena untuk keseharian aku masih pakai XML, dan Jetpack Compose ini baru banget, makanya aku ya harus menghafal lagi, mengingat-ingat lagi. Dan ya mencoba untuk bagaimana aku bisa menjelaskan ke teman-teman dengan cara yang baik dan benar. Terus di sini teman-teman, aku yang suka di Jetpack Compose ini, pas ketika aku tahu ada fitur ini, aku tercengang, terbengong-bengong kalau di clickbait kan gitu kan. Ada fitur yang namanya preview ini. Kita bisa membuat previewnya itu teman-teman. Bentar, ini tak. Nah, previewnya kalau teman-teman lihat ada 2, ada 3. Ini tak hapus 1. Nah, teman-teman lihat di sini ada UI yang langsung ke generate, yaitu tampilan yang phone biasa, yang ya HP biasa sama tablet teman-teman. Ini tablet sama phone. Nah, ini sangat membantu banget pas ketika aku belajar Jetpack Compose, dan wah, ini kalau tak terapin bisa gampang nih aku ngoding antara tampilan phone sama tampilan tablet itu jadi lebih mudah. Seperti yang aku tampilkan di video sebelumnya, kan ada tampilan yang mode tablet sama mode phone ya, itu bikinnya terpisah teman-teman dan agak sulit. Tapi kalau di sini di Jetpack Compose ini ngodingnya jadi lebih mudah. Makanya wah, ini aku harus benar-benar move on nih setelah aku belajar lebih dalam. Kayaknya aku memang harus pakai Jetpack Compose untuk daily drive, untuk setiap hari ngoding ya. Nah gitu teman-teman. Dan di sini ya aku bisa mending Kotlin atau Flutter bang. Ini ada pertanyaan ya, mending Kotlin atau Flutter. Ini masih menjadi perdebatan, bukan perdebatan sih kalau aku pribadi. Ini kan ada sekarang ya saingannya Android Studio itu Flutter. Jadi apa perbedaan Flutter dengan Kotlin? Kotlin itu kayak kalau kita masih pakai Android Studio itu kayak native. Jadi sebenarnya ini loh cara yang bukan cara yang benar, istilahnya kayak native-nya kita gimana ya menjelaskannya native itu. Kalau kita harus belajar milih antara Flutter dengan Android Studio yang native Kotlin. Kalau teman-teman emang tujuannya itu benar-benar hanya untuk pro di Android, itu pakai Kotlin. Tapi kalau teman-teman memang bertujuan untuk multi platform, misal kalau Flutter itu kan kita bisa nge-generate Android, kita bisa nge-generate iOS, kita bisa nge-generate web dalam satu platform. Jadi kita ngoding sekali, ya nggak cuma sekali, ada beberapa yang harus disesuaikan. Itu teman-teman cukup ya bikin satu project, nanti dari project itu bisa di-convert menjadi iOS, bisa jadi Android, bisa jadi web, bisa jadi desktop juga bisa. Nah, itu memudahkan sekali dalam membuat sebuah ekosistem project yang multi platform. Nah, tapi kenapa masih banyak yang pakai Android native, Android Studio pakai Kotlin? Karena memang ya untuk Kotlin Android Studio itu kayak ini loh sebenarnya apa sih? Cara yang untuk membuat Android Studio itu memang harusnya pakai Kotlin, pakai Java gitu kan kalau dulu ya, tapi sekarang udah disarankan pakai Kotlin. Nah, apakah bisa pakai Flutter? Ya bisa aja, tapi dari Flutter itu dia akan kayak di-compile, makanya size dari Flutter itu agak lebih besar. Ini kita coba tanya aja. Apa perbedaan Flutter dengan Kotlin Android Studio, dan kapan kita harus ini kalau dari ChatGPT ya, dan apa yang harus tak pelajari dulu, Flutter atau Kotlin? Kalau ditanya ini dari sudut pandangnya itu emang udah beda sih Mas kalau apakah kita harus Flutter atau Kotlin. Tapi kalau aku bisa menyarankan, harusnya ini ya mematikan videoku sih, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman beralih ke Flutter juga nggak masalah. Kalau tujuan teman-teman pengen belajar dan memang untuk mencari duit cepat, itu Flutter menurutku sih, karena memang sekarang
udah banyak yang moving ke Flutter. Tapi ada tapinya. Karena kenapa orang pakai Flutter? Karena ketika di sini ketika hanya sekali ngoding dengan satu layout itu bisa di generate jadi Flutter, jadi iOS, jadi Android, jadi web. Tapi Android Kotlin juga sudah membuat saingannya, yaitu Jetpack Compose Multiplatform. Jetpack Compose Multiplatform ini udah stabil, tapi aku belum mempelajari lebih lanjut karena settingannya agak beda. Jadi gini, ini sama kayak Flutter. Jadi di Jetpack Compose Multiplatform atau Kotlin Multiplatform itu kita juga bisa nge-generate aplikasi hanya cukup pakai satu layout. Itu kita bisa jadi iOS, bisa jadi web, bisa jadi Android, bisa jadi desktop. Sama kayak Flutter juga gitu kan. Kenapa orang-orang pakai Flutter? Karena itu. Karena kita bisa nge-generate, bikin satu project menjadi iOS, menjadi Android. Nah, kedepannya Android juga bisa seperti itu, teman-teman. Jadi kayaknya kalau memang dari awal pengen belajar Flutter ya nggak apa-apa, belajar Flutter. Tapi tujuanmu itu mau apa? Ini agak bulat ya penjelasanku. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai perbandingan. Flutter kita bisa, yaitu tadi. Tapi kalau aku pribadi, karena aku udah lama di Android, itu lebih baik kalau memang sama-sama masih belajar di Android atau Flutter. Aku untuk di tahun ini ya, kalau mau fast, pokoknya kan di tahun ini, tahun depan kayaknya Flutter masih booming banget. Tapi ekspektasiku di tahun 2025 26, nah kayak di 26 27 si Kotlin multiplatform ini juga udah mulai sangat stabil, kayaknya juga akan menyaingi Flutter kalau dari segi creating apa ya, creating multi-platform project. Jadinya harusnya nggak ada masalah kalau teman-teman mau belajar Flutter juga boleh, mau belajar Kotlin ini juga nggak ada salahnya, karena memang kedepannya juga bisa kok kita Kotlin ini jadi multi-platform kayak gitu. Oke, kita lanjut. Semoga itu menjawab pertanyaan dari teman kita, apakah Kotlin atau Flutter. Kalau untuk tahun ini sampai tahun besok, kalau mau cepet ya itu belajar Flutter, tapi untuk jangka panjang kayaknya aku prefer ke Kotlin, karena memang Kotlin ini itu bahasa dasarnya lah. Kalau kita mau buat Android itu ya ini gitu. Kalau Flutter itu kayak dipaksa, kita membuat something terus dipaksa jadi Android. Kayak React itu juga sebenarnya bukan Android tapi dipaksa jadi Android. Ya nggak ada salahnya sih, yang penting projectnya jadi. Tapi kalau dengan cara yang benar itu dimulai dari Kotlin. Itu dari aku. Oke, lanjut. Di sini kita ada phone, ada tablet. Ini salah satu fitur yang aku bener-bener suka banget. Lalu ya intinya ini ya, gimana aku tadi sampai mana sih? Ya, aku tadi menjelaskan ini ya. Ya, intinya sekali lagi, dengan adanya Compose ini sangat membantu banget kalau teman-teman nanti membuat project yang ada multi layoutnya. Dan bener, ini sangat membantu. Aku sangat suka banget dengan fitur ini. Oke, lanjut. Kita kalau di mana? Di XML kita ada relative layout, linear layout. Nah, ini gantinya bagaimana? Bagaimana kalau kita mau membuat kayak di XML untuk linear layout ke bawah? Itu kita udah nggak pakai linear layout terus ada orientasi vertikal, nggak seperti itu, teman-teman. Ya, sama-sama masih Mas Ajar. Tapi di sini kita hapus dulu. Nggak usah dihapus, kita tambahkan aja di sini. Kita pakai kolom. Seperti yang teman-teman tahu, ini nggak pakai ini ya, nggak pakai buka apa sih, lebih besar lebih kecil. Aku masih terbiasa pakai XML sih, makanya setiap kali mau bikin something harus diawali dengan lebih besar. Ini kolom. Seperti yang teman-teman tahu, kolom itu adalah baris ke bawah ya, bukan baris apa? Ya gitu lah, pokoknya kolom itu kan ke bawah. Makanya ini kalau tak masukin ke dalam kolom sini, ini kalau kita save, maka kita akan punya list ke bawah.
Itu sama seperti linear layout orientasi vertikal, tapi kok ini lama. Tapi nggak enaknya di Jetpack Compose ini itu dia sorry ini max width-nya ini harusnya bukan di sini teman-teman. Harusnya bukan di sini. Ini salah nih, harusnya bukan di sini. Harusnya di dalam sini. Modifier. Oke, ini ada modifier. Modifier itu apa, teman-teman? Oke. Modifier itu ini aku juga lupa menjelaskan. Fill max size. Oke. Nah, ini teman-teman. Sekarang kita punya tag view berjajar ke bawah. Ya kan? Nah, gini. Terus ini kok ada ketimpa ya. Udah biarkan dulu aja. Ini kita Nah, ini enggak cuma satu sih yang enggak enaknya di Jetpack Compose itu, karena setiap kali kita ngubah sesuatu kayak dia harus ngerender dulu, dan kalau di laptop yang speknya kurang bagus dia agak lama. Jadi kalau kita mau bikin sebuah list ke bawah itu kita bisa menggunakan kolom. Terus bagaimana Bang kalau kita mau bikin list ke samping? Itu kita bisa menggunakan yang namanya row. Row itu kan apa ya? List yang berjejer-jejer ke samping kanan kiri ya, horizontal. Maka di sini nanti kita ini tak kasih jarak. Bagaimana cara ngasih jarak? Ini. Jadi modifier, apa itu modifier? Kita tanya ChatGPT. Apa itu modifier? Gimana tulisannya modifier pada Jetpack Compose? Sepemahamanku modifier itu kayak adalah ekstensi yang dipakai untuk mengubah tampilan, ukuran, padding, warna, background, mengubah posisi. Nah, kalau di XML ya teman-teman, kalau di XML kita kayak ngubah di sini langsung ya, ada margin segala macam, ada padding, background, bla bla bla, itu langsung ya di dalam elemennya. Tapi kalau di Jetpack Compose setiap ini kita sebutnya elemen ya. Di setiap elemen itu ada modifier. Nah, modifier itu untuk memodifikasi mostly apa ya? Banyak pokoknya modifier itu kayak ya kita mau ngubah ada size, kita mau ngubah padding, terus jarak, terus dia ada urutan ke posisinya di mana, itu kita pakainya modifier. Gitu nggak sih tadi penjelasannya? Mengubah posisi, mengubah interaksi, ada klik, scroll, drag, gestur, menambah efek. Nah, itu di modifier. Jadi kayak modifier itu ya semacam kesimpulannya. Jadi modifier itu alat serbaguna untuk styling, layouting, dan interaksi composable. Hampir semua composable punya parameter modifier. Bisa dipahami ya. Tapi layout itu kan aku masih belum bisa menjelaskan dengan baik dan benar kan. Ya semoga bisa dipahami ya teman-teman. Dari sini penjelasannya modifier itu intinya kayak alat untuk mengubah tampilan, mengubah posisi, mengubah interaksi kayak on click, on scroll, on drag gitu kan. Terus menambah efek-efek kayak shadow, ada clip, alpha itu kayak alpha itu transparasi, rotate-nya segala macam itu di modifier. Itu sekilas terkait modifier. Jadi modifier itu akan selalu dipanggil gitu kan, karena dia untuk memodifikasi layoutnya, memodifikasi item tersebut gitu. Nah, ini kita udah punya row. Nah, kita punya relative layout. Kalau relative layout itu kita bisa menggunakan box teman-teman. Jadi box ini itu kayak kita dikasih apa ya, kebebasan. Ini mau diapain sih gitu kan. Di modifier ini kita bisa kasih alignment kalau nggak salah, banyak banget soalnya. Align
Oke, sebentar, ini aku tanya ChatGPT lagi. Ini pojok kanan atas, ini nanti bakal dibuatkan sama ChatGPT. Pojok kiri atas, terus ini atas tengah, seperti pojok kanan bawah. Ayo, kok nggak dibuatkan lagi tuh? Oke, nggak langsung dibuatkan. Kita buat lagi tengah, vertikal tengah banget. Oke, ini buatkan modifier sesuai dengan apa, dengan teksnya. Baik, semua ditumpuk supaya bisa diatur posisinya. Nah, ini alignment, align, bla bla bla. Nah, ini teman-teman. Nah, ini lebih mudah dibaca kan daripada yang tapi nggak bisa kayak di samping ini, di samping itu nggak bisa. Oh, sorry. Oke, ini kita replace. Kita import yang atas. Oke, nah kita udah punya nih pojok kiri atas, atas tengah, pojok kanan atas, tengah banget. Jadi kayaknya ini kalau di sini ada tengah banget, kita bisa ada alignment dot apa nih, top center, ini top center. Nggak ada ini ya, center horizontal. Ada nggak ada guys. Kayaknya memang cuma ini aja, center end, center start. Ini nih center start ini kayaknya. Oke, ini tengah start. Terus tadi ada center end kayaknya. Nih. Sekarang karena ada ChatGPT teman-teman, jadi kita manfaatkan aja ChatGPT. Nah, oke. Nah, di sini ya teman-teman kita paham. Terus bagaimana aku mau ngasih jarak nih pojok atas? Ini kita bisa pakai modifier juga. Jadi intinya si box ini mau tak kasih jarak dengan siapa? Dengan atasnya kita bisa pakai top. Ini kita kasih 10.dp. Kita langsung kasih dp di sini. Nah, ini sekilas terkait. Nah, dia akan otomatis. Kenapa kok padding? Ya, memang dia akan ngasih padding gitu. Ini mau padding dengan margin itu hampir sama. Kalau di Kotlin kan di XML itu padding sendiri, margin sendiri. Tapi kalau di Java Compose padding sama margin itu dijadikan satu. Enggak ada margin, semua pakai padding. Bagaimana kalau kita mau ngasih yang di kanan kiri? Bisa kita pakai start 10.dp, tinggal n, pakai bahasa Inggris semua teman-teman. Ini cukup mudah harusnya. Kalau bawah tinggal kasih bottom 10.dp. Nah, nanti otomatis ada jarak-jarak semuanya. Ini kalau diganti 20 each kayaknya juga bisa, biar lebih kelihatan. Nah, itu kan. Terus bagaimana? Ini kan sama nih, top 20, start 20 n. Nah, kalau sama semuanya nggak usah dikasih top segala macam, langsung aja 20 .dp. Oke, maka nah ini ada all, otomatis semuanya itu dia akan dikasih 20. Gak ada bedanya kan. Ini kalau kita kasih 10 misalnya, kita kecilin biar kelihatan efeknya.
maka nah dia 10. Terus bagaimana ini mas, aku nggak mau semuanya, aku cukup kanan kiri doang gitu kan. Kalau kanan kiri doang ya bisa pakai start sama end 10 dp atau end nah 10 dp. Tapi kalau sama-sama 10 dp kan start sama end ya. Kalau sama-sama 10 dp ini tak kasih background deh biar kelihatan. Background ini color kasih red. Udah kelihatan ya. Ini teman-teman kalau mau dikasih, nah ini enaknya teman-teman, oh enggak, sama aja sih, nggak usah. Ini kita kasih color white semuanya. Caranya biar mudah diblok dulu. Oke. Nah ini kita kan pengennya itu kalau cuma kanan kiri aja itu nggak perlu dua-duanya gini, kita cukup pakai horizontal 10 dp. Kalau sama-sama 10 ya, kalau beda antara kanan sama kiri berbeda ya, perlu disendirikan. Terus kalau misal kita pengen atas bawahnya aja ya, kita bisa pakai vertikal kayak gini, maka otomatis nah itu terkait padding ya. Terus apalagi nih yang bisa kita pelajari, kita udah tahu nih yang penting kita ada kolom sama row, itu udah paling penting. Terus kita coba bikin case-nya ini seperti ini. Kita punya kolom, sebenarnya ini kita kolom ya kan, kolom. Terus habis itu ini ada relative layout biar dia ada di kanan. Oh berarti kita pakai box. Nah di dalam boxnya itu ada ada kolom sama row gitu ya. Oke, kita bikin yang paling ini dulu, yang paling ini langsung relatif ya di sini ya, yang paling luar ya. Oke, berarti kita pakai box. No kan, box. Di dalam box kita punya apa tadi? Oh ya, icon itu apa ya? Image. Aduh. Tanya, aku lupa teman-teman. Makanya ini aku masih belum terlalu paham. Ini kalau di apa? Jetpack Compose apa? Ingin selalu bersamamu saat kau peluk aku, tak ingin ku melepaskanmu. Oke, oh pakai icon. Ini kalau image bisa pakai image, bisa pakai icon. Kayak pakai image karena kita ngambilnya dari drawable kan. Oke, berarti kita box, kita punya image di sini. Kita import aja. Kalau import gini, teman-teman pilih yang ini ya teman-teman. Pastikan pilih yang composable gitu. Terus printer resource ini juga. Nah, printer resource ini untuk apa? Ini itu digunakan untuk mengambil, kita mau ngambil gambar dari drawable ini. Jadi kita harus punya gambarnya dulu. Ini kita copy gambarnya, taruh di sini. Jadi kita bisa nyari di ini sih. Terus size, oh ini modifier kita pakai lagi, size import 15. Mana kok nggak muncul?
Nah, ini kenapa nggak muncul? Karena kita harus nge-build, karena di tadi kita menambahkan satu file. Kita menambahkan file itu kita harus build. Nah, ini kita udah ada nih. Ini kita kasih 2 SDB kayaknya. Biar lebih besar. Oke, 30 mungkin. Kayak kecil banget. Kegedean nggak sih kalau 20? 30, sorry. Oh, emang kecil nih. Berarti ya udah 30 aja, kita buat 30. Nah, ini kita bisa pakai align, berarti dot align, terus align. Oh, bukan buka kurung kurawal, tapi tutup ini. Align, bukan center, tapi top and. Oh, T-nya ini, sorry, top and. Maka dia akan ada di paling kanan. Ini kita kasih background dulu, si boxnya kita kasih background, kita kasih modifier jangan modifier, terus fill max width. Oke teman-teman, ini aku lupa menjelaskan di awal dulu, kan saya jelaskan ada match parent, ada warp content dan teman-temannya ya. Nah, kalau di siapa? Di apa ini? Di Jetpack Compose itu juga ada teman-teman. Kalau ini layout with match parent itu kita, kalau yang sampingnya ya, ke sampingnya itu kita bisa pakai full max width. Jadi kayak dia akan full ke kanan kiri. Ini kalau kita kasih background di sini, background color dot green misalnya, yellow, maka nah kan dari kanan ke kiri. Kalau nanti di sini tak kasih juga fill max, ada height, fill max, nih ada height, artinya dia akan ngepasin dari atas ke bawah. Nah, harusnya ini hilang, yang hitamnya hilang, yang box yang bawah ini hilang karena kedorong ke bawah teman-teman dengan si box ini. Nah, karena max width atau max height-nya itu, kalau teman-teman pengen kanan horizontal sama vertikalnya itu max, nggak perlu fill max width sama fill max height-nya, kita teman-teman tinggal kasih fill max max size. Nah, ini sama kayak 2 tadi dijadikan 1, itu fill max size, jadi size-nya semuanya. Tapi karena di sini kita cuma cukup butuh yang kanan kirinya, maka kita fill max width. Ini nggak sih manggilnya kayak gitu? Oke. Nah, tag efeknya agak lama. Oke, kita udah punya di sini. Terus mas, ini kan ada apa ini? Semacam biar ada padding ke dalam ya. Itu tinggal kita kasih pengennya ini ada apa sih? Margin kanan kirinya ya. Margin kanan kiri kita pakai padding. Karena rata, maka kita langsung aja kayak gini. Kita kasih 10. Bebas ya mau dikasih berapa. Terus yang image-nya itu ya kita kasih modifier di sini. Dot padding 5 gitu mungkin. Muter. Wih. Kok dia mengecil ya? Karena kena padding di sini. Sebentar. Kalau tak taruh di depan sini. Oh. Nah, ini pelajaran baru nih teman-teman buatku. Kalau size-nya dulu, maka size-nya baru dikasih di padding sama dia. Dari size dia di padding, makanya dia mengecil teman-teman.
Ini kan mengecil karena size dulu, terus dari size nya dikasih padding ke dalam, makanya dia mengecil. Tapi kalau padding dulu kayak si image ini dikasih jarak ke kanan kirinya itu 5, baru dia di size nya 30 gitu. Maka ada jarak di sini. Paham nggak ya? Semoga bisa dipahami. Ini aku aja juga baru nangkep. Oke, lanjut. Terus kita punya ini gambar gede di sini, gambar besar. Ini kita pakai view itu kita nggak ada sih sebenarnya view. Ya box itu kita bisa pakai box aja. Terus boxnya kita kasih width berapa sama height berapa gitu. Oke, kita coba kasih box di sini. Bukan box. Sorry. Ini kan kita mau bikin ini ya, apa namanya? Kolom dulu ya, kolom untuk menghandle boxnya. Kan kolom. Nah, si kolom ini juga kita perlu kasih padding. Kita perlu kasih modifier padding muter. Modifier dot padding padding 5 dp. Oke, terus di dalamnya sini kita ada semacam, kita kasih box aja, boxnya itu nggak usah box ya, kita kasih aja image ini, terus kita gedein. Ini size nya mungkin sekitar 50 ya enggak, kurang gede nih kayaknya, mungkin sekitar 100. Kegedean nggak 100? Enggak gedean, 80 lah ya, berapa aja bebas lah teman-teman. Nah, setelah itu kita ada row. Oh sorry, ini bukan kolom tapi row, karena ke kanan ke kiri kan. Row row-nya row, terus habis itu setelah row kita ada kolom. Alah kolom, malah columns. Ini nggak perlu. Sama kasih kayak ini kita ada 3. Aku nggak tahu deh, ini kita bisa membuat apa yang di dalam row ini kayak center ke tengah gitu. Si kolom ini kita bisa si row. Oh, ini kita bisa di fill max width biar match ke sana. Si kolom ini juga ini kita bisa kasih fill max width juga. Bagaimana caranya apa yang ada di dalam row ini itu center vertikal? Apa ya? Bagaimana caranya supaya apa yang ada di dalam row center vertikal? Sambil menunggu jawaban, kita sesuaikan di sini. Kita perlu row lagi untuk gambar ya, untuk gambar kecil-kecil ini sama namanya. Ini ada tisto ID, copy bla 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 ini ya. Berarti kita bikin row. Alah, kenapa aku kayak otomatis ya teman-teman dikasih buka lebih kecil. Ini masukkan ke sini. Terus, nah ini nanti tak kasih nggak bisa cing, karena ini berbeda-beda. Gak apa-apa.
kita perlu gambar yang kecil itu mana tuh, ini. Oke, kita kasih di sini, nggak pakai ini, terus nggak pakai padding. Ini kita copy 3 kali, teret tet teret tet tet. Kebanyakan toh, kebanyakan, cukup 3 kali. Oke, ini size nya kita ubah jadi sekitar 25 mungkin, 25. Halo. Ada nih, ya kan? Terus kita mau kasih jarak, gimana? Apakah udah selesai tadi yang di ChatGPT? Nah, ini align vertical ini kuncinya. Berarti di row-nya ini kita kasih, harusnya dia nanti vertikal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya kan? Lebih ke tengah kalau nggak kita kasih itu tadi. Nah, ini kenapa aku nggak di modifier, karena di row kayaknya dikasih ini, dikasih, oh ini ada nih vertical alignment, horizontal arrangement. Ini panjang nanti teman-teman, aku juga belum terlalu paham terkait ada vertical alignment sama horizontal arrangement. Nanti di sesi selanjutnya aja kita pelajari itu, karena aku juga harus memahami dulu. Ini kita udah paham, udah tahu kalau kita bisa di dalam row itu kita buat center vertikal, sama seperti yang di row ini ya. Di row ini harusnya kita bisa buat center vertikal, tapi kayaknya udah center vertikal deh, ini udah di tengah. Di teksnya kita bisa kasih modifiernya di sini aja, karena sekalian kita kasih padding n sekitar 5 dp. Terus size nya masih terlalu besar, ini kita kecilin jadi 20 mungkin. Oke. Duh, tapi kayak, oh ini sorry, padding dulu baru size, padding dulu baru size. Oke ya teman-teman, di sini apa nih, Tisto Wahyudi, Gopay dan kawan-kawan ada 10.000. Oke, di sini kita kasih nama Tisto Wahyudi, terus ini Gopay dan koin. Terus di sini tadi untuk apa? Untuk saldo 10.000. RP 10.000. Oke. Nah, bagaimana supaya teks ini dibuat bold? Kita bisa pakai teks style. Nah, ini kok nggak ada teks style, atau style aja ya? Oh iya, nih style text style. Sebentar, makanya aku masih belum apa. Seingatku di sini kita punya ini teman-teman, ada tipografi nih. Kita bisa pakai ini tipografi, terus kita pakai body large Oh nggak mau, kok nggak kepanggil? Kok nggak mau? Harusnya bisa nih, tipografi. Nah, ini kepanggil body large, maka nanti dia akan mengikuti style kita ini. Duh, kok nggak ada? Oh, tapi kok nggak berubah ya? Udah, kita pakai text style biasa.
textile terus dot default dot font style. Entah lagi bagaimana caranya supaya bikin dia bold ya. Kita double tanya ChatGPT supaya stylenya dia bold. Bagaimana supaya bold? Bagaimana supaya bold? Tang 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 tang. Ini ada yang tanya, oh udah nggak ini. Udah dijawab belum ya? Sorry lupa tadi. Oh ini textile, font weight, material theme, typography, body large, copy, weight. Oh panjang sekali ini. Tapi ya itu teman-teman. Wah, beauty panjang sekali teman-teman, hanya untuk kita biar bisa bold. Nah, jadi kita udah sama ya dengan yang sebelumnya tutorial. Nah ini terus bagaimana cara kita ngerubah warnanya. Ini kita ada terus ini yang teman-teman aku yang belum bisa itu supaya dia ada di sampingnya GoPay banget ya. Ini kayaknya perlu pakai row sih kalau di ya kayak ini yang belum bisa, yang kita pakai constraint layout terus bisa mau di mananya gitu. Itu aku yang belum tahu teman-teman. Tapi untuk mengubah warna ini image view terus theme-nya kita mungkin bisa pakai pada di sini dot color mungkin ada nggak ya? Enggak. Kayaknya kalau yang image itu dia udah ada bawaan color resource color terus color enggak kayaknya sulit. Bagaimana cara merubah warnanya? Tanya aja lagi. Bagaimana caranya untuk merubah warnanya? Ini nggak tahu nih siapa yang masih join. Beda kan, bukan VS Code. Ini pakai Android Studio. Oke, pakai color filter. Bener color filter, cuma aku nggak tahu kelanjutannya tadi apa. Import. Ini nanti warnanya tinggal dikasih warna ini. Tapi kalau kita mau ngambil warna dari sini, ini kan kita punya purple bla ini. Bisa aja nih kita pakai color yang ada color. Masalahnya kayak perlu tak kasih color sini deh. Oh nggak perlu teman-teman, kita nggak perlu bikin kayak gini langsung. Masalahnya dipanggil si purple bla 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 ini di sini, nggak perlu color. Nah bisa nih, nah udah berubah kan. Kalau kita ganti, kita bisa nggak bikin color lain gitu. Sebenarnya sama aja di sini.
Misal di sini kita merah, bisa ya, ini tinggal ganti aja, diklik di sini ganti warna pink deh, pink ini biar pink, pinky, langsung panggil saja pink. Kalau kita klik, nah dia ke pink. Kenapa enggak ini? Perlu di refresh kayaknya, build refresh. Nah, udah kan? Gitu teman-teman, kita sudah bisa ya kurang lebih seperti ini yang akan sering kita gunakan ya. Ya kolom, ya row, terus mungkin text, image, terus ya mungkin nanti ada button, ada yang lain, ada banyak banget. Tapi fokus kita ya yang penting kita bisa arrange dulu. Kita mau bikin tatanan ini, tatanan itu ke sana, ke atas ke bawah atau ke samping, atau kalau kita pakai book itu bisa align-nya itu di top sana sini seperti yang kita mau lah, kayak gitu. Oke, sepertinya cukup sampai di sini untuk basic dari Jetpack Compose. Nanti di video selanjutnya kita akan langsung coba untuk bagaimana nih kalau kita mau membuat tampilan login. Sebentar, ini aku coba pakai contoh aplikasi yang udah ada, Zanenta Shop ini. Nah, kita mau bikin tampilan login seperti ini. Kalau ini kan masih apa nih, tampilan nggak jelas nih. Nah, kalau ini kan kita udah test case membuat sebuah tampilan login dari Jetpack Compose, atau nanti kita bisa ya udah nggak apa-apa, kita bikin tampilan ini supaya lebih ada progres. Oh, kita udah bisa bikin ini kayak gitu. Oke teman-teman, ini sudah mau 1 jam. Terima kasih sudah menonton video saya sampai detik ini. Meskipun nggak jelas apa yang tak jelaskan, semoga bisa dipahami. Kalau nanti ada yang belum paham bisa tanya ke ChatGPT. Kalau di ChatGPT nggak bisa jawab, masih bingung, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram, udah saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih sudah sampai sejauh ini, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you, bye bye.